Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Virtual Private Network atau disebut VPN. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang singkat saja, membahas lebih dalam tentang fungsi utama VPN dalam konteks keamanan jaringan, jenis protokol yang digunakan, serta manfaat dan implementasi dalam lingkungan perusahaan. Rumusan masalahnya itu, adapun rumusan masalahnya yang dibahas sebagai berikut. 1. Apa fungsi dari VPN dalam konteks keamanan jaringan? Manakah protokol VPN yang menggunakan enkripsi tingkat tinggi antara PPTP, L2TP, OpenVPN, dan Talent? Terus ada manakah dari opsi berikut yang menunjukkan yang bukan merupakan keuntungan VPN? Akses konten terbatas, geografis, perlindungan data, jaringan publik, pengurangan bandwidth jaringan, penyembunyian alamat IP, dan benarkah bahwa menggunakan VPN akan sepenuhnya menghilangkan risiko serangan phishing? 5. Bagaimana cara kerja VPN dalam melindungi privasi penggunaan saat menggunakan WiFi publik? 6. Apa perbedaan antara protokol OpenVPN dan PPTP dalam halaman keamanan performa? 7. Bagaimana langkah-langkah implementasi VPN dalam jaringan perusahaan? Tujuannya itu membuat makalah ini adalah memahami fungsi dan manfaat utama dari penggunaan VPN, mengidentifikasi protokol, mengetahui mitos atau kesalahpahaman seputar menggunakan VPN, memahami cara kerja dan implementasi teknis dari VPN dalam skala perusahaan. Bab 2. Pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa fungsi yang meliputi yang pertama itu meliputi data pribadi dan sensitivitas dari pencurian dari jaringan publik, menyembunyikan alamat IP pengguna sehingga identitas online tidak mudah terlacak, mengaman komunikasi jarak jauh antara karyawan dan jaringan internal perusahaan, memungkinkan akses aman ke sumber daya internal perusahaan dari lokasi remote. 2.2 Protokol VPN dengan enkripsi tingkat tinggi. Berikut adalah penjelasannya singkat masing-masing protokol. PPTP, deskripsi singkatnya itu protokol lama, cepat, namun rentan terhadap serangan. Enkripsinya itu rendah. L2TP atau IPsec lebih aman dari PPTP karena menggunakan IPsec untuk enkripsi. Nah, untuk enkripsinya itu sedang ke tinggi. OpenVPN protokol open source yang sangat aman dan fleksibel menunggu enkripsi AES hingga 256 bit. Enkripsinya itu tinggi. Telnet bukan protokol VPN, digunakan untuk mengakses remote enkripsi. Enkripsinya itu tidak ada. 2.3 membahas tentang yang bukan merupakan keuntungan menggunakan VPN. Yang pertama, akses konten terbatas geografis. Yang kedua, perlindungan data jaringan publik. Yang ketiga, pengurangan bandwidth jaringan. Yang keempat, penyembuhan alamat IP. Keuntungan perlindungan data jaringan ke publik itu keuntungan. Pengurangan bandwidth jaringan bukan keuntungan. Penyembunyian alamat IP itu keuntungan. Nah, terus mitos apakah VPN menghilang 2.4 membicarakan mitos apakah VPN menghilangkan risiko serangan phishing? Salah, karena VPN tidak sepenuhnya menghilangkan risiko serangan phishing. Meskipun VPN melindungi data selama transit, ia tidak dapat mencegah penggunaan dari membuka situs phishing, mengandung lampiran email berbahaya, memberikan informasi pribadi secara sukarela ke situs palsu. Terus cara kerja VPN menggunakan WiFi publik. Cara kerjanya itu saat pengguna mengakses internet melalui WiFi publik, data yang dikirim biasanya tidak terenkripsi sehingga rentan disadap oleh peretas. Nah, terus cara kerjanya ini pengguna menggunakan WiFi ke publik, aplikasi VPN diaktifkan, semua data yang dikirim dari perangkat, deskripsi sebelum meninggalkan perangkat. Server VPN menerima data, sebaliknya data dari internet juga dienkripsi. Terus ada perbandingan protokol OpenVPN versus PPTP. Nah, terus untuk keamanannya, OpenVPN sangat aman, PPTP rentan, performa lebih lambat, PPTP cepat. Kompatibilitas VPN butuh aplikasi tambahan,
PPTP didukung langsung oleh OS. Probabilitas VPN fleksibel, PPTP terbatas penggunaan saat ini. OpenVPN direkomendasikan untuk keamanan tinggi, PPTP tidak direkomendasikan untuk kebutuhan keamanan. 2.7 itu langkah-langkah implementasi pada jaringan perusahaan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang kedua pemilihan jenis dan protokol VPN, yang ketiga itu penyediaan infrastruktur, yang keempat instalasi dan konfigurasi software, yang kelima penggunaan autentikasi, yang keenam itu ada testing dan troubleshooting, dan yang ketujuh itu pelatihan penggunaan, dan ke-8 monitoring dan maintenance. Kita lanjut ke bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu adalah VPN adalah alat penting dalam menjaga keamanan dan privasi data jaringan publik. OpenVPN merupakan protokol dengan keamanan tertinggi dibanding PPTP, L2TP, dan Telnet. Pengurangan bandwidth bukanlah keuntungan dari penggunaan VPN. Terus phishing tetap bisa terjadi meskipun menggunakan VPN karena bersifat social engineering. Implementasi VPN perusahaan memerlukan tahapan mulai dari analisis hingga monitoring agar efektif dan aman. 3.2 itu adalah saran. Gunakan protokol OpenVPN atau WireGuard untuk keamanan maksimal. Selalu kombinasikan penggunaan VPN dengan edukasi keamanan digital. Lakukan audit keamanan secara berkala setelah implementasi VPN di lingkungan perusahaan. Dan ini daftar pustakanya. Sekian dari saya, makalah dari saya dengan NIM 23000181185 dengan nama Ali Firdaus dari kelas C, undur dan pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.